saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Kifa, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi, itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, boro-boro jadi orang malah jadi babi. Kan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Karena saya pegang, ya, keilmiahan. Jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya hadapi. Rismon, nggak usah kau ngadapin Pak Joko Widodo, ya. Kita aja ketemu yuk. Di mana ketemunya? Gue mau tes dulu itu cangkang otakmu itu seberapa keras. Belagu banget mulutmu itu. Ngomong-ngomong Joko Widodo, Joko Widodo. Kau nggak diajari bapakmu ya, sopan santun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Akhirnya Rismon dan kawan-kawan itu mendatangi tempat kediaman Habib Rizik Syihab. Untuk apa? Saya pun kurang tahu. Tapi kalau saya amati, saya teliti, saya menduga bahwa Rismon itu meminta dukungan dan support, ya kan, dari Habib Rizik Syihab, supaya apa yang dia lakukan dengan kawan-kawannya itu biar dianggap sebuah perjuangan kebenaran dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan videonya teman-teman ya. Dan Rismon ini kelihatan panik sekali, itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya, gerak-geriknya, pembicaraannya dan lain sebagainya, ya. Kemudian teman-teman, di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Ini masih berhubungan dengan soal ijazah Pak Jokowi dan apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawannya untuk saat ini. Jadi Habib Rizik mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan
oleh Rismond dan kawan-kawannya adalah sebuah penelitian ilmiah, ya. Kemudian sudah on the track katanya. Kemudian menegaskan kepada pihak Bareskrim untuk memproses ataupun menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh orang-orang TPUA. Kemudian menegaskan kepada pihak Kapolda Metro Jaya untuk mengabaikan laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Rizik Syihab itu pingin ya kisruh ini, polemik ini, persoalan ini masuk ke pengadilan, biar nanti bakalan ada pembuktian ilmiah dan lain sebagainya. Saya senang Bang Rismond dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismond. Terima kasih ya, Bib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih, Dan Bib. kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Kifa, ada Pak Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, Iya. dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat laporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana, dengan Bang Rismond dilaporkan Ya. ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Oke. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul. Itu jalan, teruskan Bang Rismond. Iya, Jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya. Dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Laporan satu. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Oke. Simpel kok. Siap. Simpel. Biar Bang Rismond dengan yang lain-lainnya hadir di Siap pengadilan, menghadapi. jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Ya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismond, lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam video tersebut. Itu video terbaru ya, ketika Rismond dan kawan-kawannya mendatangi tempat kediaman Habib Rizik Syihab ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam video tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan. Katanya apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan adalah penelitian ilmiah, katanya sudah on the track dan lain sebagainya. Kemudian menegaskan kepada pihak Bareskrim untuk memproses, menindaklanjuti laporan ya dari orang-orang TPUA yang melaporkan Pak Jokowi. Kemudian menegaskan kepada pihak Kapolda Metro Jaya untuk mengabaikan laporan Pak Jokowi. Jadi Rizik Syihab juga pingin ya polemik ini masuk ke pengadilan, biar ada nanti pembuktian ilmiah dan lain sebagainya. Setelah saya simak-simak atas apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dalam video tersebut tadi, itu mendukung apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawannya. Udah benar, udah tepat, udah bagus dan lain sebagainya, kata Rizik Syihab. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, Rismond dan kawan-kawan mendatangi tempat kediaman Habib Rizik Syihab. Kesannya yang saya amati, yang saya lihat, Rismond ini udah mulai kepepet, panik dan lain sebagainya,
sehingga meminta perlindungan dukungan kepada Habib Rizik Syihab. Kenapa? Untuk apa? Supaya apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan dianggap sebuah perjuangan dan kebenaran. Tapi kalau kita lihat di video-video mereka yang sebelumnya, mereka menuding ijazah Pak Jokowi palsu, skripsinya palsu dan lain sebagainya. Dan menurut saya wajar jika Pak Jokowi itu menempuh jalur hukum sebagai bentuk pembelaan terhadap dirinya ataupun perlawanan terhadap fitnah-fitnah yang dilakukan ataupun tudingan-tudingan hal-hal yang tidak benar yang ditujukan kepada dirinya. Begitu. Dan saya juga setuju ya bahwa polemik ini, kisruh ini ya masuk ke pengadilan biar nanti semuanya jelas ada pembuktiannya. Jadi seperti itu ya. Ini ada video lagi dari Teguh Iqbal Johar yang merespon menanggapi Habib Rizik Syihab. Dan di ujung video nanti ada video dari salah satu netizen yang merespon menanggapi Rismon. Simak videonya. Check it out. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu Nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang, malah jadi babi. Saudara, Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya hadapi. Astaga. Rismon, nggak usah kau ngadapin Pak Joko Widodo, ya. Kita aja ketemu yuk. Di mana ketemunya? Gue mau tes dulu itu cangkang otakmu itu seberapa keras. Belagu banget mulutmu itu. Ngomong-ngomong Joko Widodo, Joko Widodo. Kau nggak diajari bapakmu ya, sopan santun ya? Gelar-gelar dokter. Itu gelarmu kau beli kah? Kok mulutmu sama sekali nggak ada etikanya berbicara? Pak Joko Widodo itu sudah punya cucu. Orang Batak itu diajarkan etika. Dasar BTL kau, Batak tembak langsung aja kau tuh. Belagu banget loh. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Teguh Iqbal Johar yang merespon menanggapi Habib Rizik. Dan di ujung video tadi ada video dari salah satu netizen yang merespon menanggapi Rismon. Jadi Rismon dan kawan-kawannya itu satu tujuan dengan Habib Rizik dalam hal menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau mereka saling support, saling mendukung. Jangan heran lagi ya, menurut saya wajar. Bahkan Habib Rizik sendiri ingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu ke belakang. Habib Rizik pernah mengatakan kalau seandainya Pak Jokowi itu masuk penjara, ya Habib Rizik akan mengirim sebuah tikar. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana pedihnya hidup di dalam penjara. Dan waktu itu pernah saya bahas ketika lagi maraknya OCCIP yang memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai nominan tokoh pemimpin terkorup dunia.